teman-teman semua, perkenalkan saya Santi, saya dari kelompok 3. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang simulasi antrian menggunakan konsep QA. Pernah nggak sih kalian melihat antrian panjang di rumah sakit atau SPBU? Nah, hal itu sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan konsep QA. Yuk kita bahas bersama di video. Pertama, simulasi antrian kendaraan di SPBU menggunakan struktur data QA atau DQ. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pertama, Syafira Rani Aulia, Muhammad Mufli Hazimul Fikri, Fasya Lutfi Wimar, Rizky Rahmatullah Dia Ulhaq. Pertama, latar belakang permasalahan. Bahan bakar adalah kebutuhan pokok kendaraan bermotor, sehingga terjadi lonjakan antrian kendaraan di SPBU, terutama pada jam sibuk. Sehingga dampak yang disebabkan yaitu ketidaknyamanan bagi pelanggan, proses pelayanan menjadi lambat, potensi konflik antar pengguna. Secara umum, sistem pelayanan SPBU menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, di mana kendaraan yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Namun, pada sistem yang terstruktur atau simulasi yang jelas, sehingga terjadi masalah, yaitu sulit menganalisis efisiensi antrian tanpa sistem terstruktur atau simulasi yang jelas. Perkenalkan, nama saya Syafira Rani Aulia. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Tujuan simulasi, yang pertama memahami alur pelayanan secara mendalam, dan yang kedua mengidentifikasi potensi masalah dalam antrian, dan yang ketiga memberikan gambaran solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan. Dan yang bab kedua ada pengertian struktur data QA. QA adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan prinsip FIFO atau first in, first out, yaitu elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Analoginya, konsep ini sangat mirip dengan antrian dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti antrian di kasir, rumah sakit, atau halte bus, di mana orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Terima kasih. Baik, izinkan saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fasya Lutfi Wimar dengan NIM 256151028. Pada slide ke-9, saya akan membacakan tentang komponen utama dan operasi dasar Q. Terdapat dua posisi utama dalam Q. Yang pertama adalah front, posisi untuk mengambil atau menghapus data. Kemudian terdapat rear, posisi untuk menambah data baru, yang bertujuan menjaga urutan data sesuai dengan waktu kedatangannya. Operasi utama dalam Q memiliki yang pertama ada MQ, menambah elemen di posisi belakang. DQ, menghapus atau mengambil elemen dari posisi depan. Tick atau front, melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Is empty, mengecek apakah antrian sedang kosong. Pada slide selanjutnya terdapat juga jenis-jenis Q. Yang pertama ada simple Q atau antrian biasa, bentuk dasar penambahan di belakang dan penghapusan di depan. Circular queue, pengembangan untuk mengatasi pemborosan memori pada antrean biasa. Priority queue, elemen dengan prioritas tinggi diproses lebih dulu meskipun datang terakhir. Kemudian terdapat juga double-ended queue atau DQ, sangat fleksibel, bisa menambah atau menghapus elemen dari kedua ujung, depan dan belakang. Alasan penggunaan queue pada kasus SPBU ini dikarenakan yang pertama, sesuai dengan prinsip keadilan, yang dimana kendaraan yang datang duluan dilayani lebih dulu, atau first in, first out. Kemudian alasan yang kedua, membantu mengatur antrian agar lebih terstruktur dan mudah disimulasikan. Terdapat juga manfaat dari implementasi ini, yaitu mengatur urutan pelayanan agar tetap adil, memungkinkan analisis efisiensi, waktu tunggu, dan jumlah kendaraan. Kemudian yang terakhir, mencegah kekacauan karena setiap kendaraan memiliki posisi yang jelas dalam sistem. Halo semuanya, kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi struktur data Q menggunakan studi kasus antrian kendaraan di SPBU dengan menggunakan bahasa Python. Jadi langsung kita mulai. Di sini sebelum masuk ke kode, saya ingin menjelaskan dulu konsepnya secara singkat. Jadi Q atau
antrian bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Artinya apa? Jadi artinya itu siapa yang datang lebih dulu, dia yang bakal duluan dilayani. Persis seperti antrian di SPBU menggunakan kendaraan yang sudah menunggu lebih lama tidak boleh didahului oleh kendaraan yang baru datang. Jadi dalam queue ini ada dua ujung penting, ada bagian front atau bagian depan, yaitu posisi kendaraan yang akan dilayani berikutnya, dan ada rear atau belakang, yaitu posisi kendaraan yang baru saja masuk antrian. Data selalu masuk dari belakang dan keluar dari depan. Jadi masuk ke bagian kodenya. Di sini saya membangun program menggunakan 3 kelas, masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Ada kelas pertama yaitu kelas kendaraan untuk menyimpan data tiap kendaraan seperti nomor plat, jenis, dan jenis BBM yang diinginkan. Kedua itu ada kelas pompa. Kelas pompa ini merepresentasikan unit pompa fisik di SPBU, apakah sedang sibuk atau tersedia. Dan kelas 3 itu ada kelas utama yaitu antrian SPBU. Jadi ini bakal jadi inti dari programnya, tempat semua logik queue dan flowchartnya dijalankan. Masuk ke kelas kendaraan. Di kelas kendaraan ini lumayan sederhana, dia cuma menyimpan informasi setiap kendaraan yang datang ke SPBU itu bakal dibuatkan satu objek dari kelas ini secara otomatis. Jadi dengan nomor urut yang bertambah, setiap ada kendaraan baru ini yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam antrian. Selanjutnya ada kelas pompa. Kelas pompa ini merepresentasikan pompa fisik. Atribut tersedia ada status pompa true, berarti pompanya sedang kosong. Sedangkan yang false itu artinya sedang melayani kendaraan. Jadi ada dua metode penting di sini, ada mulai layani. Ini dipanggil ketika kendaraan itu mulai mengisi BBM. Dia akan mengubah status pompa menjadi sibuk. Terus ada selesai layani yang bakal dipanggil ketika pengisian selesai. Dia bakal mengembalikan status pompa menjadi tersedia kembali. Ini yang bakal memicu antrian untuk bergerak maju. Selanjutnya di kelas utama yaitu kelas antrian SPBU. Di sini ada bagian sama seperti queue, sama seperti staff. Dia juga punya dua pengecekan keamanan. Jadi isenti untuk memastikan antrian tidak kosong sebelum kita coba mengambil kendaraan. Jadi untuk mencegah error. Sedangkan isfull itu untuk memastikan antriannya belum penuh sebelum kendaraan baru masuk. Jadi di sini ada batas antrian yang saya tetapkan yaitu 5 kendaraan. Masuk ke metode NQ. Di metode NQ ini adalah proses kendaraan masuk ke belakang antrian. Di sini saya menggunakan struktur DQ, yaitu dari library bawaan Python. Ini lebih efisien dari list biasa untuk operasi antrian. Jadi sebelum masuk dia cek dulu isfullnya. Jika antriannya sudah penuh, kendaraannya bakal langsung ditolak. Selanjutnya ada DQ. Jadi metode DQ ini adalah proses kendaraan keluar dari depan antrian. Perhatikan di sini saya menggunakan pop left. Pop left ini beda dengan pop. Ini penting karena pop itu mengambil dari belakang seperti stack. Sedangkan pop left ini dia mengambil dari depan. Selanjutnya ada pick. Pick ini digunakan untuk melihat siapa kendaraan yang ada di paling depan. Jadi antara yang tanpa antrian. Kita cukup mengakses indeks 0 karena posisi depan antrian itu selalu ada di indeks pertama. Sekarang masuk ke kode kendaraan datang. Metode kendaraan datang. Jadi metode kendaraan datang ini pintu masuk setiap kendaraan ke sistem. Begitu kendaraannya datang, sistemnya langsung memanggil cari pompa tersedia untuk memeriksa apakah ada pompa yang kosong. Jika ada pompa yang kosong, kendaraannya bakal langsung dilayani. Tidak perlu antri, jadi jika tidak ada, barulah kendaraan masuk antrian melalui NQ. Ini persis alur flowchart yang sudah kita rancang. Selanjutnya ada metode pompa selesai.
Metode pompa selesai ini adalah loop dalam flowchart. Jadi setiap kali satu pompa selesai melayani kendaraan, sistem otomatis memeriksa antrian. Jika ada kendaraan yang menunggu, langsung di DQ dan dilayani. Ini yang membuat antrian bergerak maju secara otomatis. Kendaraan nomor 2 menjadi nomor 1, nomor 3 menjadi nomor 2, dan seterusnya. Jadi sekarang saya coba jalankan programnya. Ini ada 5 tahap yang sudah saya rancang. Di tahap pertama itu ada 8 kendaraan yang datang berurutan. Jadi perhatikan 2 kendaraan pertama yang datang, yaitu B1234AB dan D5678CD. Mereka langsung masuk ke pompa 1 dan 2 karena pompanya masih kosong. Mulai kendaraan ketiga itu semua pompa sudah mulai sibuk, jadi mereka masuk ke antrian satu persatu melalui NQ. Terlihat posisi antrian mereka bertambah dari 1, 2, 3 sampai ke nomor 5. Dan di kendaraan ke-8 muncul pesan antrian penuh. Kendaraan itu tidak bisa masuk karena kapasitas antrian sudah mencapai 5. Jadi ini fungsi dari metode isFull tadi. Masuk ke tahap kedua. Di sini pompa 1 selesai melayani B1234AB. Kendaraannya keluar dari SPBU. Lalu sistem otomatis memanggil DQ dan kendaraan paling depan antrian, yaitu F9012EF, langsung bergerak ke pompa 1. Antrian yang tadinya 5 sekarang jadi 4. Masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini halnya masih sama dari tahap kedua tadi, tapi terjadinya di pompa 2. Jadi D5678CD ini sudah selesai dan keluar. Kendaraan depan dari antrian berikutnya, yaitu G3456DK, itu langsung masuk ke pompa 2. Antriannya sekarang tersisa 3 kendaraan. Dan di tahap 4, di tahap ini kedua pompanya sudah selesai berurutan. Jadi setiap kali pompa selesai, satu kendaraan keluar antrian dan masuk ke pompa. Antriannya terus menyusut dari 3 itu menjadi ke 1. Masuk ke tahap terakhir, tahap 5. Di tahap ini sisa satu kendaraan. Di antrian terakhirnya itu mendapat giliran. Setelah itu antriannya benar-benar kosong. Perhatikan muncul pesan standby di kedua pompa. Artinya semua sistem sudah idle, tidak ada lagi yang menunggu. Dan di bagian bawah muncul ringkasan 7 kendaraan berhasil dilayani dengan secara berurutan sesuai waktu kedatangan. Jadi tidak ada yang menyalip, tidak ada yang kecewa. Itulah keadilan dari prinsip FIFO ini. Jadi kesimpulannya, dari demonstrasi ini, queue atau antrian itu struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi cocok buat mensimulasikan antrian di dunia nyata seperti SPBU ini. Ada 4 operasi utama yang saya implementasikan, yaitu bagian MQ, DQ, isEmpty, dan isFull. Dan untuk membedakan queue dan stack itu cuma ada satu hal krusial, yaitu bagian queue mengambil dari depan. Queue itu mengambil dari depan menggunakan POC left, sedangkan stack itu mengambil dari belakang menggunakan POC. Perbedaannya memang kecil, tapi dampaknya itu besar dari cara datanya dikelola. Sekian dari demonstrasi saya. Mungkin presentasinya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, penerapan struktur data queue dengan prinsip FIFO first in first out di SPBU sangat efektif untuk mengelola lonjakan kendaraan secara terstruktur, adil, dan efisien. Dengan memanfaatkan berbagai jenis antrean seperti simple queue, circular queue, priority queue, hingga DQ, pengelola dapat mengatur alur pelayanan melalui operasi NQ dan DQ untuk meminimalisir kekacauan serta ketidaknyamanan pelanggan. Simulasi ini tidak hanya menjaga urutan kendaraan sesuai waktu kedatangannya, tetapi juga mempermudah analisis waktu tunggu guna mengoptimalkan kualitas pelayanan di SPBU.
Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.